ini kita boleh menyambut kedatangan Sang Raja, Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu kita angkat pujian Dunia Gemar dan Soraka, karena pada saat hari ini seluruh dunia bersorak menyambut kedatangan Sang Raja. Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Bangunlah gembala, lihatlah besar, dengarkanlah berita dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Salam-salam. Oke adik-adik, pada saat hari ini kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Lose Ripka. Nah adik-adik, Lose Ripka mau mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Nah adik-adik, tahukah kalian hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2022. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Kita sangat bersyukur ya adik-adik, di minggu terakhir ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, Lose mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus agar kita bisa mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur di minggu terakhir ini kami bisa merayakan Natal bersama-sama, kami bisa beribadah bersama-sama. Kami mau menyiapkan hati ya Tuhan, ketika kami juga bersyukur firman Tuhan masih bisa kami dengarkan pada hari ini. Berkatilah lause kami, berkati kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Losa mau menceritakan satu buah cerita tentang Natal untuk adik-adik semua. Nah, kalau adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu GKT Trinity, kita sudah merayakan Natal sekolah minggu di minggu kemarin. Wah, kita bersyukur ya, minggu kemarin kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Adik-adik juga senang mendapatkan hadiah, mendapatkan bingkisan, mendapatkan makanan, baik itu dari gereja, dari sekolah minggu, dari papa mama, ataupun dari teman-teman. Nah, adik-adik, Losa mau bercerita tentang seorang anak yang bernama Ami. Dia akan merayakan Natal sekolah minggu bersama dengan teman-temannya. Nah, coba Losa tanya, minggu kemarin ketika kalian mau merayakan Natal, pasti ada rasa tidak sabar. Karena, wah, kapan ini Natal sekolah minggu? Tapi ketika Natalnya tiba, wah, kalian pasti sangat senang. Kalian sangat bersuka cita. Akhirnya bisa merayakan Natal bersama dengan teman-teman. Nah, adik-adik, Ami, dia akan merayakan Natal bersama dengan teman-teman sekolah minggunya. Nah, acaranya itu besok jam 4 sore. Nah, ketika keesokan harinya, pagi hari di rumah, Ami ini, dia udah gak sabar adik-adik. Aduh, lama sekali ini jam 4. Udah gak sabar mau merayakan Natal. Udah gak sabar bisa nanti dapat bingkisan, bisa dapat hadiah dari guru-guru sekolah minggu. Nah, pagi harinya, Ami bertanya kepada ibunya, Bu, kira-kira baju warna apa ya yang bagus Ami pakai nanti Natal sebentar? Warna merah, warna kuning, atau warna hijau ya? Ibu bilang, sepertinya bagus deh warna merah. Ami juga lihat, wah merah bagus ibu, warna kuning juga bagus. Nanti Ami bisa seperti malaikat katanya. Wah, tapi akhirnya Ami memilih baju warna merah. Oke Bu, kalau gitu aku pilih baju warna merah aja. Tapi nanti minta tolong ibu ya untuk ikat rambutku pakai pita warna kuning. Nah, kemudian ibu menjawab, oke Ami, nanti sebentar sore ibu akan membangunkan kamu ya. Ibu akan ikat rambut kamu, ibu akan mempersiapkan kamu untuk bisa mengikuti Natal sekolah minggu. Sekarang masih siang, kamu tidur dulu. Nah, akhirnya Ami tidur adik-adik. Dia tidur tapi udah gak sabar ya, karena aduh kapan ini jam 4, lama sekali. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ibu membangunkan Ami, Ami ayo bangun, sudah mau Natal sekolah minggu. Kamu mandi, kamu ambil bajumu, nanti selesai mandi ibu ikatkan rambutmu. Nah adik-adik, Ami mempersiapkan Natalnya dengan begitu baik. Dia mandi, dia pakai baju yang warna merah, dan ibu mengikatkan pita rambut warna kuning di rambut Ami. Nah kemudian Ami berpamitan kepada ibunya, Ibu, Ami berangkat dulu ya. Oke Ami, hati-hati di jalan. Nah adik-adik, ketika Ami sudah di depan gerbang gereja, ternyata teman-teman Ami itu banyak yang sudah sampai. Mereka berjejer dan mereka menunggu teman-teman yang lain itu di pintu gereja. Dari kejauhan, teman-temannya melihat, wah itu Ami, Ami ayo cepat ya, cepat. Salah satu teman Ami yang bernama Ita, dia langsung pegang tangan Ami, dia tarik ke dalam, dan mereka cepat-cepat berlari untuk masuk ke dalam gereja. Nah, tiba di dalam gereja, Ami, dia sangat terkejut. Ya, dia sangat terkejut karena apa? Dia melihat pohon Natal yang begitu tinggi, yang begitu besar, yang begitu cantik adik-adik. Wah, dia terpukau ya. Dia terpukau melihat pohon Natal yang begitu indah. Kemudian dia lihat, Ita,
itu yang di bawah pohon Natal apa ya? Kemudian temannya jawab, oh Ami, itu hadiah-hadiah. Ya, hadiah-hadiah yang sudah disediakan oleh guru-guru sekolah minggu. Kemudian Ami bilang, wah, pasti hadiahnya untuk anak-anak sekolah minggu ya? Pasti hadiahnya untuk kita ya? Kemudian Ita jawab, iya pasti, aku yakin hadiah-hadiah itu pasti akan diberikan untuk kita. Kemudian Ami dan Ita ini mereka lihat, wah Ita, ada hadiah yang besar, ada hadiah yang sedang, ada hadiah yang kecil. Kemudian Ita bilang begini ke Ami, wah Ami, aku berharap nanti kalau hadiah ini untuk kita, aku mau hadiah yang paling besar. Wah, Ami gak mau kalah juga adik-adik. Dia bilang ke Ita, wah Ita, kamu mau hadiah yang besar, emang cuma kamu aja mau hadiah yang besar. Aku juga mau hadiah yang besar. Wah, oke, nanti kita lihat ya, kita dapat hadiah yang mana. Nah, tiba saatnya adik-adik, ibadah sekolah minggu akan dimulai ya. Guru-guru semua sudah mempersiapkan dengan baik, anak-anak semua sudah masuk ke dalam ruang ibadah. Mereka akan merayakan Natal bersama-sama. Nah, adik-adik, Ami, Ita dan juga teman-teman yang lain mereka sangat bersuka cita. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mereka juga menyaksikan pertunjukan dari teman-teman mereka yang menyanyi lagu Natal. Tak lupa juga mereka menyaksikan drama Natal dari guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, ternyata drama Natal yang mereka saksikan bercerita tentang gembala-gembala, ya. Gembala-gembala yang mereka pergi mencari bayi Yesus ke Bethlehem. Dan ketika mereka sudah berjumpa dengan bayi Yesus, apa reaksi mereka? Gembala-gembala ini sangat senang adik-adik, mereka sudah berjumpa dengan bayi Yesus. Dan ketika mereka kembali, ya, mereka kembali ke rumah mereka begitu sukacita. Mereka begitu sukacita dan mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar mereka. Nah, adik-adik, singkat cerita, ibadah Natal pun selesai. Waktu yang ditunggu oleh Ami dan Ita pun sudah di depan mata. Yang mereka tunggu adalah ketika pembagian hadiah. Wah, mereka sudah berbisik-bisik. Wah, semoga saya dapat hadiah yang besar. Iya, aku juga mau hadiah yang besar. Nah, ibu guru memanggil satu persatu anak-anak. Ibu guru bagikan bingkisan, ibu guru bagikan kue, makanan, tak lupa juga hadiah-hadiah yang ada di pohon Natal. Ternyata benar kata Ami dan juga kata Ita, hadiah-hadiah itu akan diberikan kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, dibagikanlah kepada masing-masing anak. Kemudian ibu guru memanggil, Ita, ayo maju ke depan. Nah, adik-adik, ibu guru mengambil hadiah yang besar, hadiah yang paling bagus diberikan kepada Ita. Nah, adik-adik, ibu guru mau memberikan hadiah yang besar dan bagus ini untuk Ita. Karena selama sekolah minggu di tahun 2022, Ita rajin ke sekolah minggu dan Ita rajin menghafalkan ayat hafalan. Oleh sebab itu, hadiah yang besar ini ibu guru berikan kepada Ita. Wah, diberikan kepada Ita. Nah, adik-adik, Ita sangat senang karena apa? Dia kan ingin hadiah yang besar. Ternyata benar dia mendapatkan hadiah tersebut. Ami yang lagi duduk di kursinya, dia lihat Ita. Wah, aku sangat bangga karena temanku bisa mendapatkan hadiah yang bagus dan dia juga rajin ke sekolah minggu. Nah, si Ami menunggu gilirannya dipanggil. Kemudian ibu guru panggil, Ami, ayo maju. Nah, ternyata ibu guru memberikan hadiah yang kecil kepada Ami. Ami kan juga ingin hadiah yang besar adik-adik. Tapi pada saat itu yang diberikan kepadanya adalah hadiah yang kecil. Nah, kemudian ibadah selesai. Ami dan juga Ita bersama teman-teman yang lain mereka pulang. Sampai di rumah, Ami kan bawa hadiahnya. Dia masuk ke rumahnya, ibunya menyapa dia. Ami, gimana Natal hari ini? Apa reaksinya? Dia hanya terdiam adik-adik. Dia hanya terdiam
dia nggak menjawab apa yang menjadi pertanyaan ibu. Kemudian dia masuk ke kamarnya, dia bawa hadiahnya, dia masuk ke kamarnya, dan apa yang terjadi? Dia menangis, adik-adik. Ami, dia menangis. Kemudian ibunya datang ke kamarnya. Ibunya bertanya kepada Ami, "Ami, kenapa kamu menangis? Masakan pulang Natal menangis? Coba ceritakan ke ibu, kenapa kamu menangis?" Kemudian Ami bangun dari tempat tidurnya, masih dengan menangis. Dia cerita kepada ibunya, "Bu, tadi di gereja aku ingin hadiah yang besar, tapi hadiah itu malah diberikan ke temanku yang bernama Ita. Aku sangat sedih, Ibu, karena aku hanya diberikan hadiah yang sangat kecil." Nah, adik-adik, ibu memahami bagaimana perasaan Ami. Kemudian ibu bercerita kepada Ami, "Ami, kamu masih ingat cerita tentang gembala-gembala? Gembala-gembala mereka yang pergi mencari bayi Tuhan Yesus ke Bethlehem. Apakah mereka memakai baju yang baru? Mereka memakai baju yang bagus? Atau mereka mendapatkan hadiah? Atau mereka mendapatkan bingkisan ketika mereka mencari bayi Tuhan Yesus?" Tidak, Ibu. Lalu, apa yang mereka lakukan ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus? Mereka begitu senang, mereka begitu bersuka cita. Nah, adik-adik, gembala-gembala, mereka itu bukan orang yang kaya. Gembala-gembala mencari bayi Yesus, mereka tidak memakai baju yang bagus. Mereka tidak punya hadiah-hadiah yang cantik. Bahkan ketika jumpa dengan Yesus, apakah mereka diberikan hadiah yang bagus? Apakah mereka mendapatkan kue? Mereka mendapatkan bingkisan? Tidak, adik-adik. Tetapi ketika gembala-gembala ini berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus, mereka begitu senang. Mereka begitu bersuka cita. Karena apa? Tidak ada kue, tidak ada baju bagus. Tapi kenapa mereka bisa bersuka cita? Gembala-gembala itu mereka bersuka cita karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia sudah datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menolong, untuk mengasihi kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, gembala-gembala ini, mereka pulang dengan begitu sukacita. Mereka ceritakan kepada semua teman-teman mereka, kepada keluarga mereka, sukacita yang mereka dapatkan ketika berjumpa dengan bayi Yesus. Dan mereka yakin bahwa bayi Yesus, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, adik-adik, ketika ibu selesai menjelaskan kepada Ami pun terdiam. Dia sadar bahwa sikapnya itu salah. Sikapnya itu salah karena di hari Natal yang ada di pikiran dia adalah hadiah. Yang ada di pikiran dia adalah kue-kue, yang ada di pikiran dia adalah snack-snack, ya. Apakah itu salah? Itu tidak salah, adik-adik. Memang di momen Natal seringkali identik dengan pohon Natal, ada hadiah-hadiah, ada kue, itu tidak salah. Tetapi kita harus mengerti bahwa sukacita Natal itu bukan karena adanya pohon Natal, karena baju baru, ataupun ketika adik-adik mendapatkan hadiah-hadiah Natal. Nah, kita harus pahami bersama bahwa sukacita Natal yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia mengasihi kita dan Dia mau menolong kita. Nah, adik-adik, dari penyampaian ibu, Ami pun tersadar bahwa sikapnya salah. Dan sekarang dia mau berubah. Ya, dia mau berubah dan dia mau menikmati Natal yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kemudian Ami dia mengambil hadiahnya, dia buka hadiahnya. Tahukah kalian apa isinya? Nah, ternyata Ami mendapatkan hadiah patung-patung kecil, ya. Patung-patung kecil, ada malaikatnya, ada Yusuf, ada Maria, tak lupa juga ada bayi Tuhan Yesus. Nah, jadi dari hadiah Natal yang didapatkan Ami,
Dia bisa bercerita Natal untuk dirinya sendiri, dia juga cerita kepada ibunya dan juga bisa cerita kepada teman-temannya. Sekarang Ami sadar adik-adik bahwa sukacita Natal yang sesungguhnya adalah karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia. Sukacita Natal bukan hanya tentang pohon Natal, bukan hanya tentang hadiah, tentang kue-kue, ataupun tentang baju baru, ya. Tetapi kita harus pahami bersama bahwa Natal itu adalah sukacita karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia buat kita semua. Nah, jadi adik-adik, Losa harap adik-adik semua yang ada di rumah, ketika kita merayakan Natal, yang kita ingat bukan tentang perayaannya semegah apa, tentang hadiah-hadiah, tentang kue-kue, tentang pohon Natal, tentang baju baru, tetapi kita harus ingat bersama-sama bahwa hadiah Natal yang terbesar adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Itulah sukacita buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, amin ya adik-adik. Losa harap kita semua bisa merayakan Natal di tahun ini dengan begitu penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Kita merayakan bersama dengan keluarga, kita bisa merayakan bersama dengan teman-teman semua. Amin ya adik-adik. Nah, Losa rindu biarlah setiap Natal kita bisa mengingat kembali akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Dan mari kita berdoa. Kita memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong dan menyertai kita di dalam menyongsong tahun baru dan juga di dalam menjalani tahun baru ke depannya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, mengingatkan kami kembali bahwa Natal yang sesungguhnya bukan hanya tentang pohon Natal, bukan hanya tentang baju baru, bukan hanya tentang hadiah-hadiah ataupun makanan-makanan yang enak. Tetapi sukacita Natal yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, sudah lahir ke dalam dunia untuk mengasihi kami dan untuk menolong kami orang-orang yang percaya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah sukacita Natal, kebaikan Tuhan boleh terus kami alami di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan untuk tahun baru 2023. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami sehingga kami bisa menjalani tahun baru dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekali lagi selamat Natal buat kita semua. Dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.